Get this shit. Kisah akan berfokus pada keluarga kecil di pinggiran kota Appalachia, Amerika Serikat. Di sebuah peternakan tinggallah sebuah keluarga kecil di mana sang ayah bernama Vinny, anaknya bernama Savannah, dan adik iparnya bernama Cash. Diketahui istri Vinny yang merupakan kakaknya Cash baru saja meninggal dunia beberapa bulan lalu akibat kecanduan pada obat-obatan terlarang. Tak jauh berbeda dengan almarhum istrinya, Vinny adalah seorang pecandu alkohol yang sering mabuk-mabukan di rumah. Pagi itu di rumahnya setelah berolahraga, Cash mengendarai motornya mendatangi peternakan tempat tinggal kakak iparnya Vinny. Morning, Uncle Cash. Setibanya di sana, dia disambut Savannah dan Cash sedikit menghibur keponakannya tersebut karena terlihat murung mengingat ibunya. So you reading textbooks for fun? It's one of Mom's old college books. Dad up. Cash segera menghampiri Vinny yang masih tertidur pulas untuk segera bangun dan memberi makan ternak-ternak mereka. Time to feed. Let's go. Come on now. Savannah yang mengetahui salah satu kudanya akan melahirkan, berlari memanggil ayah dan pamannya untuk segera memeriksa keadaan kuda mereka. What's going on, darling? It's coming! Dengan sedikit bantuan, akhirnya kuda tersebut berhasil melahirkan dengan selamat. Selesai mengurusi peternakan, Savannah diantar ke gereja oleh Cash. Savannah, let's go. Oh, you look beautiful, baby girl. Thanks, Dad. Yeah. Sebelum pergi, Cash mengajak Vinny untuk datang makan siang di restoran sepulangnya mereka dari gereja. Tanpa banyak berpikir, Vinny pun mengiyakan ajakan tersebut. Selesai menjalankan ibadah sebelum meninggalkan gereja, Cash dan Savannah disapa oleh pendeta bernama Wilder. Dia menanyakan keadaan Vinny yang tak terlihat bersama mereka saat ibadah berlangsung. How's Vinny holding up? How'd you go? Setibanya di restoran, setelah lama menunggu, Cash mencoba menghubungi Vinny yang tak kunjung datang ke restoran tersebut. Vinny, $12 burger's getting cold. Where the hell are you? Tiba-tiba, 3 pria mendatangi meja Savannah. Ternyata mereka adalah anak buah suruhan bosnya bernama Biket. Cash yang dulunya pernah menjadi anak buah Biket mengatakan jika dia tak ingin lagi berurusan dengannya. Namun ternyata kedatangan para mantan rekan Cash itu adalah untuk memberitahu bahwa Biket ingin menemui Cash perihal peternakan mereka. About your farm. Big Cat got something to say to you. Setibanya Cash dan Savannah di rumah, ternyata Vinny yang tak datang ke restoran terlihat sedang mendengarkan musik sembari asik mabuk-mabukan. Hey, Sheila. Cash menyuruh Savannah meninggalkan dia dan ayahnya karena ada hal penting yang ingin mereka bicarakan berdua. Calm down. Let me talk to Cash. You met with your pops, man. Cash memberitahu jika dia dihampiri anak buah Biket dan menanyakan ada hubungan apa antara Vinny dan kartel narkoba tersebut. Buck and Doe joined us at the diner today. They're under the impression that you're in Big Cat. Vinny memberitahu jika dia telah meminjam sejumlah uang pada Biket untuk membiayai operasional peternakan mereka. God damn it, use your brain. Look, I'm telling you, I did it right. Cash mengatakan jika Vinny membutuhkan uang, seharusnya dia pergi ke bank, bukan malah menjaminkan peternakannya pada mereka. Vinny bersikeras jika dia pasti dapat membayar hutangnya setelah menjual ternak-ternak mereka. A clear agreement, I can pay it back once some cows are ready for the sale.
Cass kemudian memutuskan jika dia akan ikut menyelesaikan masalah keuangan Vinny dan akan pergi ke kantor keuangan Big Cat. I know how these animals feed. I'll handle it. Cerita kemudian berpindah pada dua orang pria yang terlihat sedang menyusup ke markas tempat Big Cat memproduksi obat-obatan terlarang. Mereka berniat untuk menggambar situasi, lalu nantinya akan memanggil teman-temannya yang lain untuk mencuri obat-obatan tersebut. Alright, look, I'm gonna go around the building. Then you're gonna know what's what. We come back here, 4 or 5 guys all armed up. Salah satu dari mereka akan masuk ke dalam gedung, sementara temannya tetap menunggu di sana. Get a better look. You stay here, keep an eye, okay? Tak lama beranjak, tiba-tiba terdengar suara teriakan temannya tadi. Ternyata dia tertusuk perangkap yang sengaja dibuat anak buah Big Cat di sana. Mendengar gonggongan anjing, pria itu yang berniat kabur justru ikut terperangkap di sana. Di tempat lain, Cass yang baru tiba di kantor keuangan Big Cat segera menemui direktur perusahaan yang tak lain adalah anak Big Cat yang bernama Zack. Cass menanyakan jumlah pinjaman Vinny padanya. Namun Zack mengatakan jika hutang tersebut tak akan dianggap selesai meskipun mereka melunasinya. Zack menambahkan jika hutang itu hanya akan dianggap selesai jika Big Cat sendirilah yang menganggapnya lunas. As far as the contract is concerned, the farm belongs to Big Cat. Now, maybe you can earn it back, but it's not the kind of debt that you can just walk in and pay, even if you had the money. Dari sinilah Cass menyadari jika ada hal lain yang diinginkan Big Cat yang lebih daripada sekedar uang dan peternakan mereka. Merasa kesal, Cass pun meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, ketika Vinny sedang bersama Savannah, tiba-tiba Buck dan beberapa anak buahnya mendatangi rumah tersebut. Vinny, open up! Who is it? I'm trying to get out the back! Door, Vinny. Maksud kedatangan mereka adalah untuk bersenang-senang sekaligus memberi peringatan dari Big Cat agar Vinny mulai menyiapkan uang sebelum jatuh tempo hutangnya. Big Cat just wanted us to pay a little visit. So to check up on our investment. Oh, yeah. Melihat Savannah yang terus berteriak karena ayahnya dipukuli, Buck menyuruh Dewey untuk mendiamkan anak tersebut. Ketika Dewey ingin menangkapnya, Savannah berhasil melukai wajah pria tersebut. Vinny dan Savannah kemudian digiring keluar rumah dan Buck langsung menembakkan pistol di telinganya Vinny. Di saat bersamaan, Cass yang hampir tiba di peternakan berpapasan dengan Buck lalu mendapati keadaan Vinny yang telah terluka. Cass membawa Vinny masuk ke rumah dan menyuruh Savannah mengobati luka ayahnya, sementara dia akan ke kantor polisi untuk membuat laporan. Setibanya di kantor polisi, Cass menceritakan semua masalahnya pada dua orang polisi yang bernama Hollister dan Duke. Hollister yang sedari awal memang kurang menyukai Cass, menolak menangani kasusnya dan menyarankan agar Cass menemui Zack perihal pinjaman tersebut. Malam harinya, Cass yang penasaran apa sebenarnya yang diinginkan Big Cat kemudian mendatangi rumahnya. Disinilah diketahui jika Big Cat sama sekali tak menginginkan peternakan Vinny maupun uang yang dipinjamnya kembali. Yang dia inginkan adalah Cass kembali bekerja padanya sebab saat ini Big Cat sedang memperluas jaringan bisnis narkoba miliknya. Diketahui juga jika organisasi kejahatan Big Cat bernama Red Right Hand, di mana para anggotanya memiliki tanda terbakar di tangan kanannya. Walaupun Big Cat memiliki banyak anak-anak buah yang kuat, namun tak satu pun dari mereka yang berbakat seperti Cass. Mendapat tawaran tersebut, demi melindungi keluarganya, Cass bersedia untuk melakukan 3 pekerjaan dengan imbalan hutangnya selesai. 3 jobs of my choosing. That's what it'll take to pay back the debt. 3 jobs and I'm done. Setelah sepakat, Cass pun meninggalkan tempat itu dan tinggal menunggu panggilan untuk pekerjaan tersebut. Setibanya di peternakan, Cass menghampiri Vinny dan terjadi perbincangan dengannya. Vinny menyesalkan kejadian siang tadi harus terjadi di hadapan anaknya. Dia merasa gagal sebagai seorang ayah yang tak bisa melindungi anak dan istrinya, bahkan terancam kehilangan tanah peternakan mereka. Vinny berjanji untuk berubah dan tak akan lagi menyentuh minuman keras. I'm so tired of drinking.
I'll be there for you. Every way I can. Di kediaman Big Cat terlihat dia sedang menyiksa seorang pria bernama Harlan yang sebelumnya tertangkap basah saat ingin mencuri di pabrik narkobanya Big Cat. Tell me who you working with on this thing. Nobody. Heard you were making pills out there. That doesn't sound very sophisticated. Buck menjemput Cash di rumahnya atas perintah Big Cat untuk melakukan pekerjaannya yang pertama. Mereka memata-matai Harlan yang telah dilepaskan Big Cat untuk mengetahui dengan siapa saja dia bekerja. Let's go! Setelah mengetahui markas dan rekan-rekan Harlan yang berjumlah 5 orang, Buck dan Cash serta beberapa anak buah lainnya langsung menerobos masuk ke bangunan itu dan menghabisi mereka. Suatu malam Cash bertemu Pastor Wilder di sebuah restoran dan mengenang masa-masa dulu ketika Cash dan Wilder masih menjadi pecandu dan bawahan Big Cat sebagai anggota Red Right Hand. Hingga suatu hari Cash mendapat kabar kakaknya Rahel mengalami overdosis obat-obatan terlarang. Dari sanalah Cash memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Sementara Wilder pun mendapat hidayah dan bertobat lalu menjadi seorang pastor. Keesokan harinya Cash mendapat pekerjaan kedua dari Big Cat, di mana dia harus mengawal penjualan narkoba pada salah seorang kenalan Lazarus. Lazarus merupakan anak buah Big Cat yang memiliki banyak koneksi dan berperan aktif dalam perkembangan bisnis narkoba Big Cat. Di mobil, Cash dan anak buah Big Cat lainnya yaitu Dominic membicarakan perintah Big Cat untuk membunuh Lazarus ketika transaksinya selesai. Dominic yang tak tega jika harus menghabisi rekannya dikuatkan oleh Cash sebab perintah Big Cat tak bisa dibantah. Been working this deal for months and open up a whole lane of East Coast distribution. You're gonna be able to handle this? Big Cat, she. Tak lama kemudian Lazarus pun tiba di sana. Jesus. Mereka bersikap seolah tak akan terjadi apapun meski Dominic tak dapat menyembunyikan wajah cemasnya. Man, y'all need to relax. Come on, man, stop messing around. Singkat cerita, ketika sampai di tempat transaksi, ketika Cash dan Lazarus mengeluarkan beberapa box narkoba, Lazarus protes karena Dominic seharian ini bertingkah aneh dan hanya mondar-mandir tanpa membantu mereka. What's the deal, man? Been acting fucking weird all day. You run out of Percocet or something? Tak banyak bicara, Dominic mengeluarkan pistolnya dan langsung menembak Lazarus. Mengetahui hal itu, Cash langsung membentak Dominic karena Lazarus adalah penghubung pada klien yang akan membeli narkoba. Dan seharusnya mereka menyelesaikan dulu transaksinya baru menghabisi Lazarus. Tak lama setelah membungkus mayat Lazarus dan menyimpannya di mobil, orang-orang suruhan dari pembeli narkoba itu pun tiba. Ketika mengetahui Lazarus tak ada di sana dan merasa ada yang janggal, pembeli itu pun tak ingin melanjutkan transaksinya hingga terjadilah aksi saling menembak di antara mereka. Where is sweet, fun time Lazarus? Salah satu anak buah pembeli itu berusaha melarikan diri, namun Cash berhasil menembak kakinya. Cash memerintahkan pria itu untuk membawa narkoba mereka dan Cash akan membawa uangnya dan lupakan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Take the money just like we planned. You go on living, we go on living. What do you say? Cash berhasil mengatasi kesalahan yang dibuat Dominic dan pergi dari tempat tersebut. Tak lama berjalan mereka harus menepi karena mobilnya rusak hingga Cash harus menghubungi Vinny untuk datang menjemput. Mereka lalu memindahkan semua uangnya dan mayat Lazarus lalu membakar mobil tersebut. Setelah melakukan pekerjaan keduanya, Cash diam-diam menemui Duke sebagai antisipasi jika Big Cat tak memenuhi janjinya setelah 3 pekerjaan selesai. Cash memberitahu Duke jika Big Cat memiliki beberapa lab narkoba dan menjual bertruk-truk narkoba dari lab-lab ilegalnya itu. Cash bersedia menjadi informan polisi asalkan Duke berjanji akan melindungi keluarganya jika sesuatu terjadi. Duke berjanji bahwa setelah mendapatkan bukti kejahatan itu, dia akan bekerja sama dengan kejaksaan untuk menangkap Big Cat, sekaligus melindungi Vinny dan Savannah jika sesuatu terjadi pada Cash. Me too. Setelah menemui Duke, Cash menyempatkan diri berkumpul dengan keluarga kecilnya. Bersama Vinny, dia melihat dan mengajari Savannah menembak. Survival. Oh, are we done? Heck no. Di sebuah jalan tak jauh dari rumah Big Cat,
Duke memberhentikan seorang pengemudi mabuk yang terlihat mencurigakan. Ketika dihampiri, wanita itu memberikan SIM-nya dan sejumlah uang, sembari berkata anggap saja uang itu sebagai ucapan terima kasih dari penguasa kota tersebut yang tak lain adalah Biket. Courtesy from our First Lady of Oldham County. Duke menyuruh wanita itu menyimpan uangnya dan membuka bagasi mobilnya. Tiba-tiba, wanita itu mengeluarkan senjata hingga membuat Duke memaksanya keluar dari mobil dan memborgol tangannya. Oh yeah. Dan ketika menggeledah bagasi mobil itu, Duke menemukan banyak sekali narkoba di sana. I got one of the big ass fucking mules on the side of the road. You just fucked up big time! Malam harinya, Cash mendapat pesan suara dari Duke yang tak terangkat teleponnya. Dalam pesan itu, Duke minta Cash memberikan lokasi semua lab ilegal Biket agar dia dapat menggerebek tempat tersebut. Tak lama kemudian, Buck dan Dewey menghampiri Cash untuk menjemputnya karena ada acara di rumah Biket. Setibanya di sana, ternyata Biket mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan berkembangnya bisnis mereka, serta pencapaian anaknya Zack yang sukses mengembangkan bisnis perbankan yang jadi sarana pencucian uangnya. Dalam pertemuan ini, Biket juga mengapresiasi kinerja Cash yang berhasil meredam kekacauan transaksi narkoba kemarin. Ketika semua anggota Red Right Hand bersulang, Cash memilih mengasingkan diri dan teringat saat dia membakar tangannya ketika ingin keluar dari organisasi tersebut. Masih di markas Biket, sesuatu yang mengejutkan kemudian terjadi. Anak buah Biket membawa Duke yang tertangkap saat berusaha menyelidiki bisnis narkoba mereka. Buck dan Dewey mulai menyiksa Duke untuk menjadi contoh bagi para petugas kepolisian lain yang mencoba mengusik bisnisnya. I got it all laid out for you. Mereka memukulkan palu pada kedua paha Duke hingga tulang keringnya menyumbul dan Duke memohon untuk mengampuni nyawanya. And I promise you, I swear to God, I swear on everything I love, I got us. Tak tahan melihat siksaan yang dialami Duke, Cash sempat menawarkan diri untuk membawa Duke ke hutan dan menghabisinya, lalu akan menguburkannya di sana. Biket menolak dan mengambil sebuah pisau lalu menghabisi Duke. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa jasad Duke sebagai makanan untuk anjing-anjing penjaga rumahnya. Setelah melihat semua kejadian malam itu, Cash menagih kesepakatannya pada Biket untuk menganggap lunas hutang Vinny karena dia telah melakukan 3 pekerjaan untuknya. Biket mengingkari kesepakatannya dan mengancam jika Cash tak mau bekerja maka dia akan menghabisi Savannah dan Vinny. Keesokan harinya, Buck menemui Biket untuk memberitahu jika dia menemukan pesan suara dari ponsel Duke. Pesan itu berisikan permintaan Duke pada Cash agar dia memberitahu lokasi lab narkoba Biket padanya. Mengetahui rencana Cash yang ingin menghancurkannya, Biket pun memerintahkan Buck untuk menghabisi Cash dan semua keluarganya. Di peternakan, Vinny yang telah berhenti dari kecanduannya mengkonsumsi alkohol, terlihat lebih segar dan sedang bersiap akan melakukan ibadah ke gereja dengan Savannah. Cash menghubungi Vinny dan memberitahu jika rencana cadangannya berantakan karena Duke tewas, dan mengingatkan Vinny dan Savannah untuk berhati-hati, sementara dia akan lanjut mengumpulkan bukti dan informasi kejahatan Biket untuk menyelesaikan permasalahan ini. Cash mulai mendatangi satu persatu lab narkoba Biket untuk mendapatkan gambar dan lokasi keberadaan lab tersebut yang nantinya akan dia berikan pada pihak berwajib. Sementara itu di gereja, ketika Vinny dan Savannah selesai beribadah dan akan pulang, tiba-tiba Buck, Dewey, dan anak buah Biket lainnya menghampiri mereka. Hey, Fanny, where's Cash? Back up! Everybody back up! Run! Run! Buck dan Dewey yang menggunakan topeng menghajar Vinny habis-habisan menggunakan tongkat hingga membuat Vinny nyaris kehilangan nyawanya. Beruntung tak lama kemudian Pastor Wilder datang dan melerai aksi pemukulan tersebut. Buck dan anak buahnya kemudian meninggalkan tempat itu, sementara Pastor Wilder melarikan Vinny ke rumah sakit. Namun setibanya di rumah sakit, akibat luka dalam yang terlalu parah, akhirnya Vinny meninggal dunia. Di tempat lain, Sheriff Hollister yang ternyata telah disuap oleh Biket memberitahu jika Vinny meninggal dunia. Dia juga mengingatkan Biket untuk mengendalikan anak buahnya agar tak melakukan kejahatan di depan banyak orang karena itu bisa merusak reputasi mereka berdua.
He's gone. I'll be right outside if you need me. Sementara itu di rumah sakit, Cash yang telah muak dengan perlakuan Big Cat pada keluarganya berencana untuk membalaskan dendam kematian Vinny. Cash menitipkan Savannah pada Pastor Wilder dan berdoa semoga Tuhan memberi keberanian, kekuatan, dan keteguhan padanya. Father, I ask that you give me the courage and the strength and resolve to kill these bastards. Dan tentu saja, Pastor Wilder cukup dilema mengaminkan doa tersebut. Cash mendatangi salah satu lab narkoba Big Cat untuk menghabisi Dewey dan salah satu rekannya. Later, bro. Dewey sempat membalas, namun Cash berhasil menembak kepala Dewey. Akan tetapi, kendaraan yang tak terkendali itu menabrak Cash hingga membuatnya pingsan. Ketika tersadar, Cash segera menuju mobilnya, namun ternyata kuncinya tertinggal di tempat dia pingsan tadi. Saat berniat kembali, rupanya polisi telah tiba di sana, dan akhirnya Cash memilih melarikan diri ke hutan. Sheriff Hollister yang mengamankan tempat kejadian memberitahu Big Cat jika dia menemukan truk dan kunci mobil Cash di tempat itu. Found the family's truck in the woods. Even left his damn key. Big Cat mengatakan dia akan menangani Cash sendiri dan memerintahkan Hollister untuk menjaga agar masalah ini tak tersebar ke siapapun. Keep this mess from getting out. We'll be taking care of this in-house. Buck dan beberapa anak buahnya mendatangi rumah Wilder untuk mencari keberadaan Savannah. We're past time for messing around, Pastor. Where is she? Oh, she ain't here. Terjadi perkelahian antara para berandalan itu dan Pastor Wilder yang tetap berusaha merahasiakan keberadaan Savannah. Where's the girl? Savannah yang bersembunyi di lantai atas dan mendengar kejadian itu lalu mengambil sebuah lakban dan menyerahkan diri sebelum terjadi hal yang lebih mengerikan pada pastor tersebut. Girl. Sebelum pergi, Buck berpesan pada Pastor Wilder jika ingin Savannah selamat maka Cash harus menukar dirinya dengan Savannah. Big Cat's willing to make a straight trade. Now you tell Cash his life for the girls. Tak lama kemudian Cash yang melarikan diri tiba di rumah Wilder. Dia terkejut mendengar Savannah yang diculik dan Big Cat menginginkan Cash menyerahkan diri jika ingin keponakannya itu selamat. I'm sorry. They took her from me. They want to do a straight swap. Your life for her life. Alih-alih menyerahkan diri, Cash memilih menyusun strategi bersama Wilder. I think you and I got the same idea. I like to get filthy when I'm home. Cash dan Wilder lalu menuju kantor keuangan Big Cat dan menculik Zack. What the fuck are you doing? Yes, you ready. Take you to lunch. No! Dari sana, Cash lalu menghubungi Big Cat untuk melakukan pertukaran antara Zack dan Savannah pukul 4 sore di rumah Big Cat. Where's my boy Cash? You be at my place. 4 o'clock with Zeke. Diam-diam Cash lebih dulu menyelinap ke area perumahan Big Cat, menghindari jebakan ranjau dan menghabisi salah satu anak buahnya. Sementara itu, Pastor Wilder menggantikan Cash untuk melakukan pertukaran tawanan. Sorry, baby, I'm here. Hey, Wilder. Got all mixed up in this. Big Cat cukup terkejut melihat mantan anak buahnya yang telah menjadi pastor itu ikut andil dalam permasalahan dirinya dan Cash. I'm on a Old Testament time. Eye for eye. I thought you was reformed, preacher. Di saat bersamaan, Savannah yang ditawan di sebuah ruangan berhasil melepaskan ikatan tangannya dan mengambil pisau yang dia sembunyikan dengan lakban di pergelangan kakinya, lalu meraih sebuah senjata dan menembak salah seorang penjaga yang mengawasinya. Suara tembakan itu seketika membuat negosiasi antara Big Cat dan Wilder menjadi ricuh dan aksi saling menembak terjadi. Cash yang mendengar suara rentetan tembakan dari halaman rumah Big Cat bergegas menghabisi satu persatu anak buah Big Cat lainnya. Di sisi lain, Zack yang telah melepaskan ikatannya dilindungi oleh Big Cat dan berhasil melarikan diri. Di dalam rumah, Buck terlihat berusaha mencari keberadaan Savannah. Di
Di luar rumah, Zack berhasil mengambil sebuah senjata dan bersembunyi di balik pohon dan saling menembak dengan Pastor Wilder. Dalam kejadian itu, Pastor Wilder tertembak di bahunya, sementara Zack yang tertembak di kakinya berusaha menyelamatkan diri. Dalam pelariannya, dia bertemu 2 ekor anjing peliharaan ibunya dan dijadikan makan siang mereka. Get the fuck back! Buck yang masih mencari Savannah bertemu dengan Cash dan terjadi perkelahian di antara mereka. Setelah menghabisi Buck, Cash pun akhirnya berhasil menemukan Savannah. Namun tiba-tiba, sebuah tembakan dari Big Cat berhasil mengenai pergelangan kaki Cash. Cash dan Savannah bersembunyi di balik meja biliar dan semakin terpojok oleh rentetan tembakan Big Cat. Cash memaksa agar Savannah segera kabur melalui jendela. Setelah Savannah berhasil melarikan diri, Cash kembali terkena tembakan. Melihat Cash yang tak berdaya, Big Cat mendekatinya dan akan segera melepaskan tembakan. Tapi tiba-tiba, Big Cat pun tewas dan Savannah sejauh ini telah menghabisi 2 orang penjahat. Dan bukan tak mungkin ini hanya menjadi permulaan sebelum anak ini menjadi assassin. Singkat cerita, setelah semuanya kembali membaik, terlihat Pastor Wilder telah kembali beraktivitas memberi khotbah pada jemaat gereja. Sementara itu, Cash memilih meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah Vinny bersama Savannah. Mereka menghabiskan waktu mengurusi peternakan, menjalani kehidupan yang tenang dan damai, dan film pun selesai.